Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan. Semoga teman-teman sehat selalu dan menjalani aktivitasnya dengan dimudahkan segala urusannya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Syara'ul ayatul ula minas suratul bayyinatu ila nabmatul kalimatu fi ilmun nahwu. Penjelasan surah Al-Bayyinah ayat 1 berdasarkan pola kata dalam ilmu nahwu. Baik, langsung saja kita ke slide 2, yaitu membaca surah Al-Bayyinah ayat 1, menentukan pola kata dalam ilmu nahwu yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, kita ke slide kedua, yaitu kita akan menentukan isim fi'il atau huruf pada surah Al-Bayyinah ayat 1. Pertama-tama kita baca surah Al-Bayyinah ayat 1 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Baik, kita ke slide ketiga, itu menentukan pola kata pada surah Al-Bayyinah ayat pertama. Yang pertama pada kata lam. Lam dalam surah Al-Bayyinah, tepatnya pada ayat pertama, lam yakuni termasuk dalam kategori huruf. Nomor 2, kata allazina. Allazina dalam surah Al-Bayyinah termasuk ke dalam kategori isim mausul atau kata sambung. Nomor 3, kata min. Min dalam surah Al-Bayyinah sering muncul dan berfungsi sebagai huruf jar atau kata depan yang bermakna dari atau dari golongan. Nomor 4, ahlil kitabi. Ahli termasuk isim berfungsi sebagai mudhof atau kata yang disandarkan. Al-kitabi termasuk isim berfungsi sebagai mudhofun ilaih atau kata yang disandari. Cirinya jelas dengan adanya awalan alif lam. Nomor 5, waw. Kata waw, huruf ini berkedudukan sebagai harfu atau kata tugas atau partikel. Baik, selanjutnya kita sambung nomor 6 di slide keempat. Nomor 6, al-musyrikina munfikina. Kata musyrikina dan kata munfikina secara mutlak termasuk ke dalam kategori isim, kata benda, bukan kata kerja atau fiil. Nomor 7, hatta. Kata hatta yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat pertama tidak termasuk isim kata benda. Kata tersebut dikategorikan sebagai huruf atau harfu, lebih tepatnya adalah huruf jar yang bermakna sampai atau hingga. Nomor 8, kata hum
merupakan isim dhamir atau kata ganti orang ketiga jamak. Mereka posisinya sebagai objek maf'ul bih. Terakhir nomor 9, al-bayyinatu. Kata al-bayyinatu termasuk isim kata benda yang menjadi fa'il atau pelaku subjek. Cirinya sangat jelas, yakni diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan harokat dhammah. Arti dari kata ini adalah bukti yang nyata atau pembuktian. Baik, kita masuk ke slide 5. Pengertian pola kata bahasa Arab pada surah Al-Bayyinah ayat 1 dalam ilmu nahwu. Nomor A, huruf. Huruf kata sambung dalam tata bahasa Arab dikenal sebagai huruf athof, berfungsi sebagai partikel yang menyambungkan kata, frasa, atau klausa agar membentuk kalimat yang padu. B. Isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kata benda, isim, dengan kalimat atau klausa penjelasnya. Dalam bahasa Indonesia, isim mausul memiliki arti yang. C. Huruf jar. Huruf jar adalah partikel atau kata depan dalam bahasa Arab yang berfungsi menghubungkan kata kerja atau kata sifat dengan kata benda atau isim. D. Mudhof. Mudhof adalah kata pertama yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaihi adalah kata kedua yang menjadi tempat penyandaran. Baik, selanjutnya kita ke slide 6. Nomor F, isim dhamir. Pengertian isim dhamir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan suatu kata benda atau isim atau orang. G. Isim. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna, benda, manusia, hewan, tempat, sifat, atau konsep secara mandiri tanpa terikat dengan batasan waktu untuk masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Baik, itu saja materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Syukran ala ihtimamikum kepada teman-teman yang telah menyimak materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami bagaimana menentukan pola kata dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 dalam ilmu nahwu. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys.